Bersama seluruh imam yang melayani tempat ini, ingin menyapa Bapak Ibu sidang jemaat sekalian. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Selamat sore untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah pendalaman Alkitab kita. Puji nama Tuhan. Saat ini kita mau bersyukur kepada Tuhan karena berkat kasih kemurahan Tuhan sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Kita masih boleh mempersiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah. Untuk itu saudara yang merasakan kebaikan Tuhan, mari saat ini saja kita semua kita mau bersyukur lewat pujian dan penyembahan kita. Tapi sebelum itu mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan di sore menjelang malam hari ini Tuhan. Kami boleh mempersiapkan diri kami untuk masuk di dalam hadirat-Mu, untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami percaya itu semua adalah kemurahan-Mu Tuhan. Untuk itu kami tidak akan menyia-nyiakan kemurahan-Mu yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Saat ini tujuan kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu lewat pujian dan penyembahan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Mari Engkau urapi kami semua satu persatu dimanapun kami berada dengan urapan Roh Kudus-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan kami. Dan itu semua boleh berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Segala bentuk pekerjaan roh-roh jahat yang mencoba mengganggu ibadah kami mau ikat, kami patahkan, kami hancurkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Lindungi sertai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bawa kami lebih dekat dengan kasih-Mu Tuhan. Kami memerlukan Engkau dalam setiap hidup kami. Haleluya Yesus. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Mari sama-sama katakan, Tuhan inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mahu, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Walau dunia tak melihat rupa, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman
jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Mari sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Inilah yang ku tahu. Engkau mengenal setiap hati kami, Tuhan. Haleluya. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau. Kau menjaga setiap hati kami. Oh, terima kasih Tuhan, supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Merasakan kebaikan Tuhan, mari sama-sama kita mau angkat pujian ini. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, amin. Dia menyediakan yang kuperlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagi, amin. Ditunjukkannya kasih setianya, dia menyediakan, yang kuperlukan, amin. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Yang merasakan kasih setia Tuhan, katakan kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajaib, ajaiblah kuasa dalam namanya Yesus. Yesusku luar biasa. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Allah bekerja dalam segala hal, Allah bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu,
Yesusku luar biasa. Mari saudara sambil angkat tanganmu katakan, kasih setianya tak pernah berubah. Dulu sekarang dan selamanya. Haleluya, amin. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Yesusku luar biasa. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Saat ini kami mau angkat setiap hati kami, Tuhan. Ini hati kami, Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, pandang saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku, oh haleluya. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami sembah Engkau, Tuhan, oh kami puji, kami percaya, Tuhan, kami rasakan kehadiran-Mu, Tuhan. Haleluya. Oh, angkat tangan-Mu, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Oh, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi katakan, ku angkat hati. Kami mengangkat setiap hati kami. Kami memandang Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami merindukan hadirat-Mu. Terima kasih, Tuhan. Ku puji-Mu. Sekali lagi, saudara, katakan, kami mengangkat hati kami. Haleluya.
rasakan, haleluya. Ku angkat hatiku. Makasih karena kekudusan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk urapan-Mu Tuhan, untuk jamahan-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu di tempat kami Tuhan, dimanapun kami berada saat ini. Ini tiba saatnya Tuhan, kami akan menerima firman-Mu Tuhan. Mari Engkau berkati kami semua, Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga Roh Kudus-Mu lah yang menolong kami, yang memampukan kami, untuk kami boleh mengerti setiap firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Kita bersuka cita boleh jumpa kembali di ibadah pendalaman Alkitab hari ini. Bersama istri saya sampaikan salam. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Hari-hari ini semua kita berada di zaman yang sulit. Tidak semua kita bisa kumpul rame-rame di gereja, di gedung ibadah. Tapi dimanapun kita bisa menangkap ibadah bersama melalui online ini. Kita ibadah sungguh-sungguh. Kita ibadah dengan ucapan syukur. Kita ibadah dengan hormat. Dan kita ibadah dengan takut kepada Tuhan. Tuhan Yesus pasti memberkati kita. Hari ini kita berada di Tirai atau tabir dalam pengajaran tabernakel Musa. Itu adalah pintu yang terakhir, pintu yang memisahkan ruang suci dan ruang maha suci, atau tirai di mana ada tahta Allah, ada tabut perjanjian, ada kehadiran Allah. Itu sekarang tidak lagi terpisah dengan ruang suci, karena Yesus telah merobek tubuhnya, dagingnya hancur, untuk membuat tirai dalam bait Allah itu robek, terbelah dua, sehingga ruang suci dan ruang maha suci menjadi satu. Puji Tuhan. Jadi kita harus berlari-lari. Gereja Tuhan tidak berhenti di pelataran. Kita masuk melalui pintu gerbang. Kita percaya kita melewati pintu gerbang. Kita bertobat, kita melewati mezbah korban bakaran. Kita masuk lebih jauh. Kita mati dari hidup lama, dikuburkan, dan kita bangkit dengan satu hidup yang baru. Harapan yang baru melalui baptisan air, bencana pembasuhan. Lalu kita masuk lebih jauh. Kita dibaptis Roh Kudus. Kita tinggalkan suasana daging. Kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Kita boleh menekuni firman Tuhan dalam pengajaran. Kita menekuni sehingga kita hidup berbuah-buah, berhasil menjadi terang, menjadi kesaksian, dan kemudian Tuhan bawa lebih jauh ke dalam, yaitu menjadi kehidupan yang memuji dan menyembah terutama kepada Tuhan di mezbah dupa emas. Tetapi yang saya ingin bicarakan, kita tidak berhenti hanya di ruang suci.
Tuhan membuka pintu tirai itu melalui dirinya supaya kita bisa bertemu dengan Bapa di sorga, di dalam hadiratnya, di dalam doa, di dalam penyembahan kita. Terpujilah Tuhan. Begitulah Tuhan mau. Kita tidak berhenti di pelataran, di halaman yang sibuk, ramai, bau binatang dikorbankan. Waduh, luar biasa baunya. Ya, kalau saudara masuk di dapur sebuah restoran yang membakar daging di situ, nah itu bau sedap di situ. Itu di halaman, sibuk dengan banyak kambing domba disembelih, dibakar, hiruk pikuk, suasana ramai. Seringkali kita cuma mau ramai di gereja, di gedung ibadah, hiruk pikuk, kita semua menyanyi, menyembah Tuhan. Itu baik, saya tidak katakan tidak baik. Tapi terkadang Tuhan mau bawa kita masuk di tempat kesunyian, di tempat tidak ada orang, di tempat tidak ada keramaian, di tempat yang maha kudus, di dalam kamar saudara dan saya, di rumah saudara. Tidak ada orang melihatnya. Di kamar itulah ruang maha kudus kita. Kita menghadap hadirat Allah, kita menyembah, kita memuliakan Tuhan, kita merasakan hadirat Tuhan dalam hidup ini. Itu yang hari-hari ini Tuhan mau bawa masuk kita. Sebab itu Tuhan izinkan, mungkin kita tidak kumpul semua, cuma ada beberapa orang, tapi saya percaya Tuhan akan melalukan COVID-19 ini. Kita bisa kumpul lagi dengan catatan, kalau waktunya tiba, kita diizinkan lagi berkumpul beribadah. Jangan ada orang meninggalkan waktu-waktu ibadah. Jangan di hari ibadah kita pergi ke tempat lain. Kita sudah rasakan ketika Tuhan izinkan kita tidak boleh ibadah di rumah ibadah, dan kita ingin beribadah, kumpul. Sekarang waktunya diberi kumpul, kita harus belajar datang berkumpul. Tuhan Yesus menolong kita semua. Tuhan Yesus baik untuk kita. Baca Ibrani 9 ayat 3 dan ayat yang keempat. Silakan. Di belakang tirai yang kedua Ya. terdapat suatu kemah lagi Ya. yang disebut tempat yang maha kudus. Tempat yang maha kudus. Ya, terus? Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas Ya. dan tabut perjanjian. Di sana ada tabut perjanjian dan mezbah. Coba tolong dibaca lagi. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan Mezbah pembakaran ukupan dari emas. dan tabut perjanjian. Heran kan? Dulunya aslinya cuma apa? Tabut perjanjian. Tapi penulis Ibrani mengatakan mezbah pembakaran ukupan emas itu berada satu ruang bersama dengan tabut perjanjian. Apa artinya itu? Ruang maha suci sudah ada mezbah pembakaran ukupan emas. Kita tahu mezbah pembakaran ukupan emas itu berbicara tentang doa, tentang pujian, penyembahan, plus doa syafaat yang kita naikkan kepada Tuhan. Itu kegiatan kita. Hari-hari ini gereja harus sampai ke situ. Tuhan mengukur kita, harus sampai ke sana. Wahyu 11. Saya ingat ini ayat, bahwa Tuhan sedang membawa kita masuk ruang maha kudus. Ruang maha kudus inilah kegiatan kita. Wahyu 11 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh, Ya, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah,
dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Ya, nanti ada waktunya kita diukur oleh Allah. Semua orang yang mengatakan dirinya orang yang beribadah, semua yang dikatakan anak Tuhan, semua yang dikatakan pelayan Tuhan, akan ada waktunya Tuhan ukur kita. Bukan manusia ukur. Kalau manusia ukur bisa salah, tapi Tuhan yang mengukur tidak salah. Lanjut. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Di pelataran itu dikecualikan. Arti katanya apa itu? Bukan meniadakan, tapi tinggalkan keributan, keramaian, terlalu banyak aktivitasnya. Langsungkan lanjut. Tuhan tidak panggil kita dari luar masuk gerbang hanya untuk berhenti di situ. Tapi Tuhan mau kita lanjut masuk lebih jauh ruang suci, lanjut lebih jauh ruang maha suci. Terus Janganlah engkau mengukurnya, ya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, Ya. dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. ya. Bangun dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah kau mengukurnya. Dan mezbah, kata mezbah ini berbicara bukan mezbah korban bakaran, karena mezbah korban bakaran di pelataran. Sedangkan Tuhan katakan kecualikan pelataran di sebelah luar, jangan mengukurnya. Berarti mezbah yang di dalam itu diukur, itulah mezbah ukupan dari emas, di mana di situ dibakar kemenyan yang harum oleh imam naik ke tahta Allah. Haleluya. Itulah sebabnya Ibrani mengatakan mezbah pedupahan emas pindah ke dalam ruang maha suci. Dari sini saya mengerti Tuhan mau menjadikan kita semua penyembah, menyembah Bapa di dalam roh, di dalam kebenaran. Sebab kalau dulu zaman Musa, tabernakel Musa, ruang maha kudus itu tidak sembarang orang masuk. Ruang maha suci itu hanya imam besar. Itu pun hanya 1 tahun 1 kali. Dan masuk pula tidak sembarangan. Pakaian imam besar harus ditanggalkan. Mereka hanya berpakaian lenan. Mereka harus membawa darah binatang, tanda dia hidup berdamai dengan Allah, supaya dia tidak mati. Saudara yang saya kasihi, sekarang kita semuanya imam, bahkan imam-imam yang diangkat jadi raja-raja. Dulu bangsa Israel, Allah menjanjikan mereka untuk menjadi imam-imam, menjadi imam dalam kerajaan imam-imam, tapi mereka tidak mau. Imam besar Harun saja, mereka tidak mau. Mereka senang cuma di pelataran. Tapi akhir zaman saya mau beritahu pada saudara, saya dan saudara gereja Tuhan, oleh anugerah Tuhan, Yesus telah mati di kayu salib dan tirai itu robek, dan kita boleh tembus masuk ke dalam ruang maha suci. Tuhan mau jadikan kita imam-imam, raja-raja. Semua kita yang ditebus oleh darah Tuhan, imam-imam, raja-raja.
Bukan hanya orang tertentu. Pelayan Tuhan seperti saya, memain musik, memimpin pujian, singers, paduan suara, itu imam-imam yang harus mentahbiskan diri, mengikuti aturan-aturan yang padat. Tapi kita semua, kita yang dipilih oleh Tuhan adalah orang yang menerima kemurahan mendapat percikan darah Yesus. Kitalah imam-imam bagi Allah. Kitalah orang yang ditugaskan membakar ukupan itu, menyembah kepada Tuhan, melayani Tuhan. Haleluya. Wahyu 1 ayat 5 sampai ayat 6. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, Ya. yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Ya. Bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Lepaskan kita bukan hanya dari dosa, satu dosa. Kita ini buat banyak dosa. Makanya saya katakan lebih jelasnya, terjemah itu harus melepaskan kita dari dosa-dosa kita. Banyak dosa kita buat. Lanjut. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Kita dijadikan satu kerajaan yang terdiri dari imam-imam. Kerajaan Allah itu nanti terdiri dari imam-imam. Terus Menjadi imam-imam bagi Allah, Ya. Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai kita selama-lamanya. semua akan menjadi imam-imam bagi Allah. Wahyu 5 ayat 9 dan ayat 10. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Ya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu, Engkau layak menerima gulungan kitab itu ya Tuhan. Terus dan membuka meterai-meterainya. ya, Karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa, Ya. dan kaum dan bangsa. ya. Terus sampai ayat 10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, Suatu kerajaan. dan menjadi imam-imam Wah. bagi Allah kita. Kita jadi imam-imam bagi Allah. Tidak ada yang di sana itu bukan imam. Di sorga itu semua kita imam-imam. Mulai dari di dunia ini. Kita harus jadi imam-imam. Imam itu artinya melayani Allah. Dipanggil kita masuk ruang suci, ruang maha suci. Itu kita untuk melayani. Jadi penyembah yang benar. Dikatakan Allah mencari penyembah yang benar itu. Ya. Puji Tuhan. Petrus juga mengatakan itu. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, Nah, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, ya. umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi imam itu harus menjaga kekudusan. Bangsa yang kudus, ya. Kekudusan harus kita jaga. Lanjut. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan Ya. yang besar dari Dia, Ya, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. ya. Puji Tuhan. Kita dipanggil. Kita dipilih untuk jadi imam. Tidak boleh hanya ada di luar. Tidak hanya sampai pelataran yang begitu ramai sibuk di situ. Makanya mesbah korban bakaran itu apinya tidak boleh padam. Bara api di situ harus menyala terus. Sewaktu-waktu ada binatang dikorbankan sebagai penghapus dosa. Imam-imam harus setia di situ, terutama suku Lewi. Tidak boleh ada di tempat lain. Makanya suku Lewi tidak boleh mendapat bagian dari pusaka di antara saudara-saudara.
Suku Lewi dikhususkan oleh Tuhan untuk melayani. Upahnya ada. Tuhan bilang, hebat ini upahnya orang Lewi. Punyaku kuberikan kepada kamu. Persembahan persepuluhan dari bangsa Israel yang dipersembahkan 1/10 kepada Tuhan, itu bagian dari suku Lewi yang tidak punya bagian di luar. Sebab persepuluhan adalah milikku, kata Tuhan. Yang aku punya aku berikan. Satu hak istimewa bagi suku Lewi. Mereka harus siap. Tapi yang saya ingin bicarakan hari ini, Tuhan memanggil kita untuk menjadi penyembah. Tidak berhenti di pelataran, ramai, bau, daging panggang. Wow, sedap. Tuhan panggil kita masuk lebih jauh, ruang suci. Sudah bagus, tapi tidak berhenti situ. Masuk ruang maha suci. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 22. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ya, Karena ia telah membuka jalan yang baru Tuhan membuka jalan baru. Terus dan yang hidup bagi kita melalui Ya. tabir, Ya. yaitu dirinya sendiri. ya, Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. kita punya imam besar. Itulah Yesus Kristus. Terus Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. ya, Tuhan telah mati di kayu salib, membuka jalan baru. Ibrani pasal 9 dikatakan itu mesbah, pembakaran ukupan dari emas masuk ke dalam. Sekali lagi dibaca ayat 3 dan ayat 4. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi Ya, yang disebut tempat yang maha kudus. tempat maha kudus, ruang maha suci. Terus Di situ terdapat mesbah pembakaran ukupan dari emas. haleluya, pindah ke dalam. Artinya Tuhan memanggil kita tidak berhenti ruang suci, masuk ruang maha suci untuk menjadi penyembah. Ketika Tuhan Yesus berbicara dengan seorang wanita Samaria mengenai penyembahan, Tuhan berkata, Bapakku mencari penyembah yang benar. Penyembah yang benar menyembah Bapa di dalam roh dan di dalam kebenaran. Wanita Samaria ini, dia membanggakan sebagai suku bangsanya dia, sebagai orang Samaria. Kalau kami itu menyembahnya di Bukit Korazim. Kalau orang Israel berbangga, mereka beribadah, menyembah di Yerusalem, di mana ada bait Allah yang dikagumi, megah dibangun. Tetapi Yesus berkata, akan ada waktunya orang tidak menyembah di Yerusalem, di bait Allah itu. Orang tidak akan menyembah di Bukit Korazim, tapi orang akan menyembah Bapa di dalam roh dan di dalam kebenaran, di dalam kekudusan, di mana dia berada. Di mana saudara ruang maha suci kita? Ya di kamar kita. Bukan di gereja, di gedung gereja. Kumpul seakan-akan kita menyembah, begitu dahsyatnya, begitu hancur hatinya. Tapi sesudah itu kita pulang, tidak pernah kita lakukan di dalam rumah kita. Bapak menghendaki itu hari-hari ini. Ketika kita menghadapi nanti lebih banyak kedahsyatan, kita akan tahan. Tapi ketika kita menyembah Tuhan, ada kemampuan, kekuatan untuk menghadapi segala macam hal.
Coba kita baca Yohanes 4. Kita mengajar kita yang benar, mengajar kita yang betul-betul. Ya, ayat 19 Yohanes 4. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ya, Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, Ya. tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. ya, Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini. ya. Bukan di gunung ini, Bukit Korasim. Bukan di Yerusalem, di mana ada bait Allah. Terus, Dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. nah, karena kamu tidak kenal siapa itu yang patut disembah. Terus, Kami menyembah apa yang kami kenal. ya, Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. terus Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. saatnya akan datang, tiba sekarang waktunya. Bukan besok, bukan lusa. Hari ini kalau kita dengar firman Tuhan, mari kita bertindak seperti apa kata firman. Hari ini Bapak menghendaki penyembah yang benar. Sebab Bapak menghendaki, dalam terjemah lain, Bapak mencari orang-orang yang bisa menyembah. Bukan sekedar menyembah, tapi menyembah di dalam kehidupan yang benar, di dalam roh yang benar. Sebab penyembahan itu adalah ekspresi dari roh kita yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Bukan kata-kata, bukan fisik kita. Bisa saja kita mengangkat tangan, tapi kita sesungguhnya tidak menyembah Dia. Ada pula orang dipaksa angkat tangan karena pemimpin pun siap mengatakan, mari kita angkat tangan, atau pendeta mengatakan angkat tangan, semua angkat tangan. Tapi penyembahan ekspresi dari dalam roh kita, roh yang benar, roh yang kudus. Terus, Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. iya, penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Terima kasih. Tuhan memanggil kita menjadi penyembah yang benar. Itu mezbah dupa ada di ruang Maha Kudus. Kegiatan gereja hari-hari ini, di mana kita banyak stay at home. Tuhan mau cari kita di kamar saya. Apa yang kita buat ketika kita bangun pagi hari? Kegiatan apa yang kita lakukan saat kita melek mata kita? Apa? Ke dapur, kopi susu manis, makan roti kaya, roti selai, makan roti telur mata sapi, minum kopi, duduk di meja makan. Kebiasaan yang sama, HP, WhatsApp. Itu yang kita lihat. Itu nomor satu. Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Begitu kita melek mata, bangun, tidur, Tuhan menghendaki penyembah yang benar. Turun dari tempat tidur. Di masa pandemi Covid kita banyak tidak aktif di luar, kita banyak di rumah. Tidak jadi malas bangun.
Kita menjadi orang yang terlambat bangun. Atau kita sudah bangun di hari-hari jam-jam masih gelap subuh, rasanya masih mau tidur Tuhan. Selimutnya ditarik, tutup. Aduh, masih mau tidur. Tidak mungkin kita menyembah di balik selimut. Tahu-tahu ketiduran, bangunnya jam 9 pagi. Ya, telat. Walaupun masih bisa aktivitas itu. Tidak apa-apa. Jam 9 bangun. Tapi nomor satu apa yang kita buat? Tetap harus memuji menyembah Tuhan. Masuk hadirat Tuhan. Turun dari tempat tidur. Tuhan menghendaki, kata Yohanes 4, Tuhan mencari penyembah yang benar, menyembah Bapa di dalam roh, di dalam kebenaran. Puji Tuhan. Tadi saya katakan tabernakel Musa itu 3 bagian. Pelataran bait suci atau halaman, ruang suci di mana ada meja roti sajian, kaki dian dari emas, mezbah dupa emas. Yang di dalam Ibrani 9 yang kita sudah baca, mezbah pedupaan emas itu sudah di dalam ruang maha suci. Tapi Tuhan tidak suruh kita hanya berhenti ruang suci. Tuhan mau kita masuk di ruang maha suci. Tadi Wahyu 11 mengatakan, yang diukur itu adalah orang yang ada di mezbah pedupaan emas, yang tidak bisa dijamah lagi oleh antikris, oleh setan, yang akan menguasai, menginjak-injak 42 bulan lamanya. Gereja Tuhan, saya dan saudara, mari kita melatih diri kita, melatih tubuh kita, mematikan daging robek seperti Yesus. Waktu Tuhan masuk di Getsemani dalam penderitaan, di situ dia berhubungan dengan Bapa. Apa yang dibuat 3 orang murid yang dibawa masuk, Petrus, Yakobus, Yohanes, tidur. Tidur itu perkara yang mengenakan daging. Paling nyaman itu tidur, mengenakan daging. Tuhan keluar tegur, kenapa kamu tidak sanggup berjaga-jaga 1 jam? 1 jam saja dengan aku ini. Aku sedang berada dalam hadiratnya. Lalu Tuhan pergi lagi ke hadirat Bapa yang di surga, kedudukan sebagai manusia. Dia datang kepada Bapa. Sementara 3 muridnya ini tidur lagi. Dia keluar, tidur lagi. Selesai hubungan dengan Bapa, dia mendapat kekuatan menghadapi semua masalah. Dia sekarang keluar dari Getsemani. Datang orang-orang muridnya ini satu mencium. Datang prajurit untuk menangkap. Dia selesaikan persoalan setelah ada di ruang maha suci. Ketika kita menyembah Allah, selesai keluar dari kamar, banyak persoalan akan datang. Banyak masalah yang harus kita hadapi hari itu. Tapi karena ada kekuatan daripada Tuhan,
tidak sanggup menyelesaikan semua persoalan itu dengan baik. Kekuatan daripada penyembahan intim dengan Tuhan, mengalami hadirat Tuhan yang benar. Murid-muridnya ditegur. Memang roh itu mau nurut, roh kita mau menyembah, rohmu mau menyembah, tapi daging ini menuntut lain, tidur. Tidakkah kamu sanggup berjaga 1 jam, ambil waktu? Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan kita ketika kita belum datang ke hadirat Allah. Menyanyi sendiri di kamar, memuji Allah sendiri. Allah mencari itu. Ya. Tidakkah kamu sanggup berjaga 1 jam? Coba kita baca ya, Lukas. Injil Lukas ini ditulis oleh seorang dokter, Dr. Lukas, tabib yang tahu sekali tentang manusia. Karena dokter itu hari-hari hubungannya dengan tubuh manusia, kelemahan manusia, sakit penyakit manusia, penderitaan manusia, apalagi sekarang COVID. Kalau orang kena COVID, diisolasi, disingkirkan, tidak boleh berbaur, tidak ketemu family, tidak ada keluarga bisa jumpa dengan dia. Boleh jumpa melalui video call, lihat wajah, tapi dia sendiri di dalam tidak bisa jumpa. Kalau boleh hidup, puji Tuhan dia keluar dari rumah sakit isolasi, bisa ngumpul dengan keluarga. Tapi kalau dia out, dia meninggal, itu pun sulit ketemu keluarga. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita berada di masa-masa sulit, masa penderitaan. Tapi di masa sulit ini Tuhan ingin kita masuk ke ruang maha suci-Nya. Coba kita baca Lukas pasal 22 ayat 40. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Murid-muridnya dianjuri Tuhan berdoalah. Ya, terus Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. ya, Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, ya, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. ya. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Ya, Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena Ya. duka cita. ya. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, Ya. supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Sekian. Roh ini penurut, daging ini lemah. Roh kita mau berdoa, tapi daging ini bilang tidur. Tidur aja lah, tak usahlah. Daging ini bilang enak tuh tidur. Akhirnya menuruti daging, tidur 3 murid ini, Petrus, Yohanes, Yakobus. Tuhan tegur, tidakkah kamu bisa berjaga dengan aku 1 jam? Prosentase anak-anak Tuhan yang
bisa berjaga-jaga 1 jam. Bahkan banyak pemimpin pujian, pemain musik, singers nggak bisa. 1 jam baru kita keluar. Sama Tuhan, begitu dia keluar, Yudas datang mencium, dihadapi. Siapa yang kamu cari? Yesus dari Nazaret, aku. Dia menyerahkan hidup, dia robek dagingnya di atas kayu salib. Sudah selesai, sudah genap. Tirai di dalam bait Allah terbelah 2. Tuhan panggil kita masuk Ruang Maha Kudus. Jangan berhenti ruang suci. Memang kita ada di ruang suci dulu. Di situ ada meja roti sajian dengan kekuatan firman Tuhan. Loh, saya mengatakan firman Tuhan itu sangat penting. Itu pedang roh. Itu senjata untuk menyerang. Waktu Tuhan digoda setan, apa yang dia pakai sebagai senjata menyerang setan? Ada tertulis firman Allah. Manusia bukan hanya hidup dari roti saja, dari setiap sabda yang keluar dari mulut Allah. Firman Tuhan penting. Meja roti sajian itu penting untuk membawa kita lebih lanjut jauh ke dalam. Banyak anak Tuhan tidak baca, tidak merenungkan firman siang malam. Itu kan buku pendeta. Firman itu senjata yang paling ampuh melawan setan. 3 kali Tuhan bilang ada tertulis, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Manusia tidak hanya hidup dari roti saja. Dia kemuliaan dunia, sembah dunia itu tidak. Tidak boleh sembah setan. Kau menyembah dunia dengan kemuliaannya, kau menyembah mammon, kau menyembah iblis. Iblis bilang kepada Yesus, Yesus ini masih muda waktu itu. Sembahlah aku, maka aku berikan semua itu kemuliaan dunia. Dari atas ketinggian Tuhan melihat kemuliaan dunia. Tapi Yesus sebagai orang muda waktu itu tidak tertarik. Hei iblis, enyah daripada saya. Ada tertulis, hanya Dia yang layak disembah. Sembahlah Allah. Iblis pergi. Itu pedang roh. Kalau saudara tidak punya firman, kalah. Firman itu kekuatan kita. Itu salah satu dari sekian banyak senjata rohani yang dikatakan pada Efesus 6. Tidak boleh diabaikan firman Tuhan. Ia membawa kita masuk dengan kekuatan kemampuan firman itu. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Firman itu Yesus. Pada mula adalah firman. Firman bersama Allah. Firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1-3. Dan firman itu menjadi manusia, Yesus, dan diam di tengah-tengah kita, bertabernakel, menjadi tabernakel Allah, tempat kediaman Allah. Yohanes 1 ayat 14, dia menjadi daging, menjadi firman. What? Senjata kita itu firman. Kalau kita tidak punya, ditipu mentah-mentah sama setan, habis. Ajarlah keturunan kita, anak cucu kita,
keluarga kita, ajari dengan firman Tuhan. Itu yang diperintahkan pada bangsa Israel. Dalam kitab Ulangan pasal 6 dikatakan, ajarilah anakmu waktu kau duduk, waktu kau berbaring, waktu kau jalan, waktu kau apa saja. Ngajari anakmu ulang berulang. Ngajar firman Tuhan. Bukan orang tua ngajari salah. Orang tua mengajar anaknya keliru. Karena orang tua tidak punya firman. Atau punya firman tapi tidak mau ngajari anaknya yang benar. Diajari, kumpulkan anak-anak cucu, suruh mereka mengenal Alkitab dan belajar dan membaca. Puji Tuhan. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku masuk ruang Maha Kudus, menyembah yang Maha Kuasa. Ya lah, beberapa tahun yang lalu ku menyembahmu. Ayo kita menyanyi sedikit ya. Ku sembahmu, ku ayo yang ada di sini menyanyi. Bamu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Kalau kita melakukan, ada kesegaran. Setiap hari kita banyak tantangan, setiap hari kita banyak kesulitan. Dengan kekuatan firman Allah, kita menjadi saksi Kristus berbuah-buah dalam kehidupan. Baru kita menyembah rencana Allah yang paling besar, menyembah Tuhan untuk kita gerejanya. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Kalau kita lakukan, apa hasilnya? Kalau kita sering masuk ruang Maha Kudus, menyembah, apa hasilnya? Apa efeknya? Pasti ada. Apa faedahnya? Pasti ada. Orang jadi penyembah itu yang dikatakan penyembah benar dalam roh dan kebenaran akan mempunyai sikap hati yang lebih rendah. Memang kalau mau menjadi penyembah, kata Tuhan kepada wanita Samaria, perbaiki dulu, panggil dulu suamimu,
Kamu mau air hidup toh? Air hidup itu Roh Kudus toh, untuk menolong kita menyembah. Panggil suamimu. Tuhan korek dosanya. Kamu panggil suamimu. Dah, aku ndak punya suami. Loh, memang betul. Yang sekarang juga yang keenam ini bukan suamimu. Dia mengaku, memang engkau nabi, tahu keadaan saya. Yesus bukan hanya nabi, tapi Tuhan yang maha tahu. Tuhan yang datang dari sorga turun ke dunia ini untuk membuka jalan kembali ke sorga, kembali ke Eden, kembali ke Firdaus, di mana manusia pertama diusir keluar dari Firdaus. Adam yang pertama membuat manusia terusir dari Firdaus. Adam yang terakhir, Yesus Kristus, membuka jalan ke Firdaus. Kita boleh kembali ke sana menyembah Allah dalam hadiratnya Allah. Oh haleluya. Oh rambayala maseng kadakala mas. Apa hasilnya? Sikap hati kita menjadi lebih rendah. Contohnya 24 tua-tua di dalam surga itu yang dekatnya tahta Allah. Kalau kita ada selalu dekatnya tahta Allah. Siapakah aku ini? Siapakah saya? Oh haleluya, siapa saya Tuhan? Kita tersungkur. 24 tua-tua itu mahkotanya dibuang, dilempar. Mahkota itu kebanggaan, kemuliaan, dibuang oleh 24 tua-tua. Apa yang saya banggakan? Ketika saya datang ke hadirat Allah di kamar saya, apa yang saya banggakan? Nanti keluar seringkali kita lupa. Kita mulai bangga. Kalau kita masuk di kamar, ulang berulang, ulang berulang, ulang berulang, ulang berulang. Kita akhirnya akan mempunyai sikap rendah hati. 24 tua-tua sujud menyembah tanpa mahkota. Tidak ada mahkota lagi di kepalanya, dibuang. Sujud menyembah. 24 tua-tua dekatnya tahta Allah itu. Kalau kita merasakan hadirat Allah di dalam kamar kita, tidak ada siapa saya ini Tuhan. Siapa aku? Saya mau kasih tahu saudara, menyembah bukan hanya menyanyi. Bernyanyi itu beda menyembah. Bernyanyi 2 lagu cepat, 3 lagu lambat untuk penyembah. Menyembah, sujud tersungkur dengan kerendahan hati seperti 24 tua-tua. Penyembah itu dari dalam roh kita, bukan bibir kita yang menyanyi. Dari dalam roh dan hidup dalam kebenaran. Tidak ada tuduhan. Orang yang hatinya tertuduh, yang menyimpan marah, yang menyimpan kedengkian, yang menyimpan dosa, tidak mungkin jadi penyembah. Melainkan orang yang hatinya tulus. Dan saya ingatkan, penyembahan kita harus sebulat hati kita. Tidak boleh mendua hati. Tidak boleh mendua hati.
Tidak boleh mengasihi dunia dan mengasihi Allah. Dan tidak boleh mengasihi mamon, mengasihi cinta uang dan mencintai Allah. Tidak mungkin terjadi. Tuhan ingatkan kita, jangan jadi penyembah yang dua. Tidak mungkin. Kita harus lebih mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan daripada dunia. Sebab tidak mungkin, kata Alkitab, kamu menyembah Allah dan menyembah mamon. Tidak mungkin. Haleluya, tidak mungkin. Melainkan hanya Allah yang patut disembah. Hati harus bersih, hati harus kudus. Hati tidak boleh ada kebencian, kedengkian, amarah. Hati juga tidak boleh ada keinginan uang, keinginan mamon, keinginan dunia. Kalau hati kita tidak menuduh kita penuh keberanian, kata firman. Lewat Roh Kudus yang menuntun kita masuk dalam hadirat Allah. Oh, kita menyembah Allah itu dalam roh dan kebenaran. Kita mengalami hubungan yang baik. Kita merasakan hadirat Tuhan. Hancur hati. Ini kehancuran hati yang betul-betul. Ada orang hancur hati karena kesusahan, karena bergumul dengan kesulitan, karena berada dalam masa-masa sulit. Itu bukan kehancuran hati. Itu bukan merasakan hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan yang benar, dengan hati yang benar, yang sudah dibasuh oleh darah Yesus. Kita alami rendah hati kita. Kita mengalami kehancuran hati. Air mata berlinang-linang. Garis bawahi. Hadirat Tuhan hancur hati. Bukan karena masa sulit pergumulan saudara, mungkin keuangan, pekerjaan, atau apa saja. Tidak ada dan sebagainya. Itu bukan kehancuran hati yang benar. Bukan mengalami kehadiran Allah yang benar. Tapi kehadiran Allah yang maha kudus adalah kehancuran hati dari rasa cinta kepada Tuhan. Karena Roh Kudus yang menuntun kita dalam penyembahan itu. Roh Kudus yang membawa kita masuk dalam hadiratnya yang suci. Kalau ini tidak benar, tidak mungkin. Tidak mungkin masuk hadirat Tuhan. Saya ingatkan diri saya. Jaga hidup kita. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Jaga hidupmu. Jaga kekudusan. Harus kuat di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan mendasari kita, membuat kita kuat untuk bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan lewat Roh Kudus yang menolong. Hubungan dengan Tuhan harus dijaga. Ya, hari-hari ini jaga hubungan, jaga hati dengan segala kewaspadaan. Kalau kita dengar-dengaran, kita taat kepada Tuhan, taat kepada firman, taat kepada orang tua kita, taat kepada hamba Tuhan yang mengajar kita, mendidik kita. Taat kepada Tuhan. Orang taat pada Tuhan, taat pada orang tua. Orang yang mau taat kepada Tuhan, taat kepada pemimpinnya, pemimpin rohaninya, kepada hamba Tuhan. Baru dia bisa menyembah, hancur hati dalam hadirat Tuhan. Orang bisa hancur hati seperti Hana.
Anak menangis, minta anak yang tidak punya anak. Dia hancur hati. Imam Eli kira dia mabuk. Tidak, bukan mabuk. Dia menangis karena tidak punya anak. Karena saudara tidak punya uang. Karena saudara tidak punya pekerjaan. Karena saudara mendambakan Tuhan membuka jalan, Tuhan membuka pintu untuk saudara. Saudara datang dengan air mata kepada Tuhan, sepertinya mengalami hadirat Tuhan, tapi itu bukan aslinya penyembahan hadirat Tuhan. Beda. Ya. Saudara bisa hancur hati karena saudara ingin sesuatu. Saudara mau pernyataan Tuhan yang besar. Saudara mau mengalami mujizat-mujizat besar, mungkin karena saudara sakit yang dikatakan dokter sudah tidak bisa lagi ditolong. Tapi hancur hati. Tapi yang dikehendaki Tuhan, yang saya mau ceritakan ini, hadirat Tuhan dalam kehancuran hati, karena kita merasakan kuasa Roh Kudus yang menuntun kita masuk dalam penyembah, mencintai Tuhan, merindukan hadiratnya Tuhan. Beda. Dan hati-hati umat Tuhan, jangan terbawa dengan arus rohmu. Kalau engkau sedang menderita, engkau sedang dalam kesulitan, iblis tahu. Iblis itu dari awalnya dikatakan penyesat, menipu. Ya, saudara, hati-hati dengan kata pernyataan-pernyataan Tuhan yang harus diuji. Tuhan menyatakan pada saya ini, pada saya ini. Saudara harus uji. Hati-hati. Roh menyesatkan kita. Tapi seorang penyembah yang selalu masuk hadirat Allah, dia mencintai Tuhan. Lord, I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. Sikap rendah hati, mau diajar, mau diberitahu, mau diingatkan oleh orang yang berwani, mau diingatkan oleh orang tua rohani, mau diingatkan oleh firman Tuhan. Mari kita masuk Ruang Maha Kudus. Hati saya merindukan untuk menyembah Dia bersama saudara. Mari kita bangkit semua. Semua yang di sini bangkit. Semua yang di rumah-rumah bangkit. Kita mau menyembah Tuhan. Masuk Ruang Maha Kudus untuk menyembah Tuhan. Saudara bisa menyanyi. Saudara bisa melompat-lompat di kamar dengan tarian saudara. Tapi untuk penyembahan itu adalah sesuatu yang beda. Haleluya. Benarkan dulu posisi Anda. Periksa sikap hatimu. Haleluya. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa.
menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Masuk ruang Maha Kudus, mari masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba, bukan darah binatang. Masuk dengan hati yang bersih, hati yang tulus, menyembah yang maha kuasa, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Nyatakan ekspresi rohmu, rohmu yang berisi kebenaran, yang berisi kesucian. Rasakan hadirat Allah itu. Oh Ramayala Basangka Takarbayala Basangka, oh Ramayala Basangka Karabayala Basangka, Ramayala Basangka. Ku sembahmu, namamu kudus, kudus Tuhan. Engkau Allah yang maha kudus Tuhan, tak terhampiri. Kecuali kami bawa darah anak domba Allah. Oh Ramayala Basanta Karamayala Basangka, sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, namamu kudus, kudus Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku menyembah 24 tua-tua di dalam kerajaan sorga, dekat tahta, dekat hadirat Allah, yang melemparkan mahkota. Apa mahkota saya yang saya banggakan? Apa kebanggaanmu? Apa yang jadi mahkotamu? Kemuliaanmu? Apa yang kita banggakan? Apa yang kita sanjung-sanjungkan dalam diri kita? Lemparkan itu, baru kita bisa menyembah Dia. Tuhan, siapa aku? Tak punya apa-apa aku, Tuhan. Aku hanya tanah liat yang mendapat kemurahan Tuhan. Ku menyembah, ku
Tuhan ingatkan kita, begitu kotor kita dulu, begitu jijik kita dalam dosa. Apa yang kita buat dengan hidup kita? Dosa, hawa nafsu, kedagingan, kesombongan, keangkuhan, hidup jumawa. Mata tidak pernah berhenti berbuat dosa. Tapi hari ini Tuhan bilang, robek itu daging, seperti aku sudah merobek dagingku. Hanya itu caranya. Tiraimu robek, baru bisa tembus tahta Allah dengan segala kerendahan hati. Ku menyembahmu, menyembahmu, ku sembahmu Tuhan, Tuhan Yesus. Rasakan hadirat Tuhan. Menyembah Tuhan dalam hadiratnya bukan karena engkau susah, bukan karena engkau sulit, bukan karena engkau menambahkan pertolongan Tuhan, bukan karena engkau menambahkan pernyataan berkat Tuhan untuk kepentingan jasmani, untuk kepentingan hidup, untuk kepentingan nafkah hidup. Tidak, kehancuran hati yang benar, sikap rendah hati dan taat kepada Tuhan, mencintai Tuhan. Ku menyembah Tuhan tidak sama nyanyian. Sikap hati, sikap roh kita tunduk kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, rabaya saka rabaya sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengajari kami hari ini. Tuhan mencari penyembah yang benar di dalam roh, di dalam kebenaran, yang mengerti apa arti penyembahan. Sikap rendah hati seperti 24 tua-tua, tidak ada kebanggaan, mahkotanya dibuang. Tidak membanggakan perkara lahiriah, tidak hancur hati oleh karena kesulitan, sakit, kesulitan penyakit, kesulitan ekonomi. Menginginkan Tuhan membuka jalan untuk pekerjaan yang lebih baik, ekonomi yang lebih baik. Lalu kita terus menyembah Tuhan dengan hancur hati. Tuhan bukan mau cari seperti ini. Tuhan mencari orang yang mencintai Dia,
ekspresi dari hatimu, ya ekspresi dari rohmu yang paling dalam, dituntun oleh Roh Kudus untuk menyembah Tuhan. Tuhan mencari dan mengukur orang yang ada di mezbah dupa emas, yang itu sudah pindah ke ruang maha suci. Jangan di pelataran terus. Tuhan bilang ada waktunya semuanya itu dikecualikan. Masuk di kamarmu, jadilah penyembah yang benar, penyembah Bapa dalam roh dan dalam kebenaran. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Amin. Puji Tuhan. Ini adalah satu masa yang sangat terindah ketika kita mengalami kehadiran Tuhan yang sejati di dalam kamar. Seluruh badan kita boleh getar karena kita merasakan hadirat Tuhan. Bukan di tempat ibadah kita saja, tapi di ruang Maha Kudus, di kamarmu. Tidak ada orang lain kecuali Imam Besar Yesus. Tuhan menolong kita semua. Tuhan Yesus berkati kita. Kita akhiri ibadah pendalaman Alkitab hari ini. Saya ajak saudara bangkit dari tempat dudukmu. Kita menyanyikan tadi itu, ku menyembahmu. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku Terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah pendalaman Alkitab, kami mensyukuri Tuhan sudah memperdengarkan isi hatinya bagi kami semua, agar kami belajar untuk mentaatinya. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan dua-duanya dan terimalah berkat, kasih karunia dan anugerah, cinta kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, sampai Ia datang kembali. Kita diberkati berlimpah-limpah supaya kita menjadi berkat. Terimalah itu. Haleluya. Muliakan Dia sampai selamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, yang terima berkat, sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan. Sampai di sini ibadah pendalaman Alkitab hari ini. Kita akan berjumpa kembali di ibadah yang berikut. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, puji Tuhan.